Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, kita bahas masalah Rafael Struijk ya. Rafael Struijk striker timnas Indonesia yang masih berusia belia, ya 20 tahunan usianya. Masih muda sekali, tapi sudah tampil di beberapa pertandingan timnas Indonesia senior ya. Nah, inilah teman-teman keberanian Sintayong. Dia menciptakan sebuah generasi, ya, jangkanya jangka panjang bukan jangka pendek. Kalau berpikir jangka pendek, ngapain pakai pemain-pemain yang masih pertumbuhannya masih 30-40%. Nah, melalui pembahasan-pembahasan yang banyak dibahas oleh para uh, pakar sepak bola ya, ada artikel yang menarik teman-teman. Rafael Struijk ini bisa menjadi bintang yang masa depan yang bagus ya. Dengan apa? Dengan perkembangan dia yang kita pantau setiap pertandingan, terus kecepatan dia, keberanian dia memegang bola, ya kan? Keberanian dia menghadapi pemain-pemain senior yang sudah berpengalaman. Nah, ini lambat laun akan membuat Rafael Struijk ini semakin mateng, semakin mateng, semakin mateng ya. Dia bisa menguasai dirinya dan lawannya. Kita lihat ya beberapa pertandingan yang sangat krusial. Di saat Indonesia ketemu Irak senior ya. Gimana coba dia bertarungnya di kotak penalti? Itu yang pertama. Yang kedua, di saat pertandingan krusial melawan Korea Selatan U23. Coba gimana gol-gol yang dia ciptakan begitu clean and clear ya, bagus sekali. Nah, itu menunjukkan upgrade dia atau progres dia itu terlihat teman-teman. Inilah anak-anak muda yang jika dikasih kesempatan yang positif, dia akan terus berkembang. Bahkan saya perkirakan ya kalau dia lurus-lurus aja dan dia fokus dalam setiap pertandingan, dia kalau ibaratnya bobot itu akan selalu bertambah bobotnya teman-teman. Makanya banyak yang memprediksi bahwa Rafael Struijk itu semakin lama semakin tajam. Ya, nah tinggal bobot tendangan dia nih teman-teman. Kalau tendangan dia semakin keras, wah ini semakin bagus lagi ya. Sebenarnya tendangan dia juga terpola ya teman-teman. Sebagai striker semua terpola. Polanya bagus, sering-sering mengarah ke pojok kanan gitu ya. Kadang-kadang ke pojok kiri bawah gitu tendangannya. Ini bagus kalau kita amati pertandingan atau permainan Rafael Struijk. Nah, di setiap permainan dia nggak dimainkan loh teman-teman. Dia dimainkan terus. Bahkan nih nanti ya di laga penting di tanggal 6, saya rasa Rafael Struijk belum tergantikan teman-teman. Masih akan main terus. Walaupun nanti akan ada striker baru gitu ya. Itu saling tumbuh. Itulah kehebatan pelatih Sintayong merintis dari usia muda. Nanti striker yang baru ini teman-teman kalau jadi dia dinaturalisasi ya selesai. Ini usianya masih 18 tahun. Lebih muda dari Rafael Struijk ya. Ini keturunan Jogja, Belanda. Tinggi badannya juga bagus. Namanya Yen Rivan ya. Yen Rivan ini 18 tahun. Mainnya langkahnya juga bagus teman-teman. Ya, polanya itu pola strike. Jadi penyerang. Nah, kalau ini benar-benar apa namanya dipelihara terus, dikembangkan terus, Indonesia 4 tahun 5 tahun ke depan ini akan menjadi kuat teman-teman. Akan menjadi kuat, bahkan kalau full tim ya di Asia Tenggara saya rasa akan jadi leader ya. Kalau full tim ya. Nah, masalahnya kalau pas pertandingan bukan kalender FIFA,
ini sulit teman-teman, kadang-kadang klub nggak mau ngelepas kadang-kadang ya. Dengan beberapa case seperti itu kan, banyak klub yang nggak ngelepas pemainnya di saat kegiatan-kegiatan di luar kalender FIFA. Itulah kelemahan kalau pemain pada main di klub-klub yang jauh-jauh di luar negeri seperti itu. Ya mudah-mudahan ya teman-teman, timnas Indonesia dengan banyak pemain-pemain keturunan, dia akan menjadi trigger ya, akan menjadi pemicu tumbuhnya pemain-pemain yang berkualitas dari lokal juga, dari dalam negeri. Karena dengan standarnya dinaikkan, otomatis para pemain-pemain lokal atau pemain dalam negeri yang main di Liga 1 itu nanti mau masuk ke timnas Indonesia, kualitasnya harus tinggi, grade-nya harus tinggi. Yang masuk ke timnas Indonesia pasti grade-nya yang grade tinggi. Nah itu positif imbasnya untuk pemain-pemain yang lain. Nah itulah fungsinya menaikkan standar. Nah sekarang ini teman-teman ya, standar timnas Indonesia sudah naik. Anggap aja dulu 5, sekarang 7 gitu ya. Ini standarnya udah naik. Makanya anak-anak yang mau masuk ke timnas Indonesia pasti dia berlatih keras, dan grade-nya atau levelnya dia, skillnya juga akan lebih tinggi lagi. Itu yang akan membuat timnas Indonesia semakin naik grade-nya ya. Di Asia Tenggara saya rasa beberapa tahun ke depan Indonesia nggak seperti kemarin lagi ya. Mungkin menjadi leader di Asia Tenggara bisa juga. Kalau konsisten ini ya, ini catatannya. Kalau konsisten ya. Nah konsistensi ini yang kadang-kadang agak-agak susah ya. Kalau konsisten, Indonesia akan nyelip timnas-timnas yang lain, bukan hanya di Asia Tenggara. Mungkin di beberapa negara Asia juga bisa terselip oleh timnas Indonesia. Sekarang aja, nanti kalau Indonesia mengalahkan Irak dan Filipina, itu ranking FIFA itu udah pasti bisa tembus 130 ya. 130-an. Kalau bisa mengalahkan Irak dan Filipina, bayangin aja. Kan semakin mendekati ke 100 ya. Nah, terus kalau uji coba terus dan kita bisa memenangkan pertandingan itu, kita akan naik terus dan akhirnya bisa pecah 100. Itu targetnya ya. Oke, itu saja teman-teman ulasan tentang Rafael Struijk yang diperkirakan akan menjadi bintang masa depan buat timnas Indonesia. Update terus di Buat Makan TV. Sampai jumpa.